Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifatul Hasanah dari Prodi PPA semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab musnad. Jadi musnad adalah sifat atau fi'il atau sesuatu yang bersandar pada musnad ilaih. Kemudian musnad itu bertempat pada 7 berikut ini. Yang pertama terletak pada khobar mubtada, yang kedua terletak pada fi'lul tam, yang ketiga terletak pada khobar kana wa akhwatuha, yang keempat terletak pada khobar inna wa akhwatuha, yang kelima terletak pada maf'ul kedua dari duna, yang keenam terletak pada isim fi'il, dan yang ketujuh terletak pada maf'ul kedua dari lafaz aro. Tuma ahwal musnad yang qasimu ala salah satu aqsam. Yang pertama yaitu menyebutkan musnad atau membuang musnad. Kemudian yang kedua menakirkan musnad atau memakrifatkan musnad. Dan yang ketiga mengawalkan musnad atau mengakhirkan musnad. Dan di video ini saya akan membahas mengenai menyebutkan musnad atau membuang musnad. Jadi penyebutan musnad dan pembuangan musnad. Yang pertama yaitu penyebutan musnad. Yang pertama, kenapa musnad itu disebutkan? Yang pertama karena untuk mengikuti hukum asal lafaz tersebut, sehingga musnad harus diikutsertakan. Apabila tidak diikutsertakan, musnad lafaz tersebut tidak jelas maknanya. Kemudian lemahnya pendengaran, sehingga musnad harus disebutkan. Contohnya terletak pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samai. Nah, lafaz thabitun tersebut menjadi musnad pada kalimat tersebut. Apabila thabitun tersebut dibuang, maka si pendengar tidak dapat memahami kalimat tersebut karena lemahnya pengingatan si pendengar, sehingga musnad pada kalimat tersebut harus disebutkan. Dan yang ketiga yaitu musnad disebutkan karena sebagai jawaban atas pertanyaan mukhatab. Di dalam Al-Qur'an dicontohkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, artinya yaitu katakanlah yang akan menghidupkannya ialah Allah yang pertama kali menciptakannya. Kemudian jawaban itu merupakan pertanyaan atas lafaz mayuhyil 'idhama wa hiya ramim, yang artinya yaitu siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lalu. Nah, tersebutlah maka dari itu musnad merupakan atau musnad yang disebut sebagai jawaban atas pertanyaan mukhatab. Dan yang berikutnya yaitu mengenai pembuangan musnad. Musnad dibuang karena alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena untuk menghindarkan sesuatu yang tidak berguna atau abad. Di dalam Al-Qur'an dicontohkan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Dan di lafaz tersebut bari'um merupakan musnad. Namun karena lafaz bari'um telah disebutkan sebelumnya dan lafaz rasuluhu berkedudukan sebagai ataf, tidak berarti menyebutkan lafaz bari'un lagi. Yang kedua yaitu karena terbatasnya kesempatan. Seperti contohnya yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunallah. Jawaban pada ayat tersebut seharusnya yaitu khalaqahunallah. Namun karena lafaz khalaqa telah disebutkan sebelumnya dan lagi mutakalim dalam kesempatan yang terbatas,
maka lafadz khalaqa tidak disebutkan lagi. Dan yang terakhir, karena telah banyak berlaku di kalangan orang Arab dalam bahasa yang fasih. Contohnya firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaqul ladina stud'ifu lilladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sebagaimana telah banyak berlaku dalam kaidah bahasa Arab bahwa musnad yang berupa khobar dan musnad ilaih yang berupa mubtada yang didahului lafadz laula maka harus dibuang. Karenanya jika ayat di atas ditakdirkan akan berbunyi sebagai berikut, laula antum maujuduna lakunna mu'minin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyebutan musnad atau pembuangan musnad di dalam video ini. Apabila ada salahnya dan ada kurangnya, saya mohon maaf. Syukran ala musahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.